Ustadz, bagaimana memisahkan cinta dengan nafsu agar tidak salah pilih pasangan? Bagus, bagus. Ini sesuai dengan tema, artinya juga supaya tidak kecewa nanti setelah mereka menikah. Karena kadang-kadang sebelum kita menikah, itu kan ada cinta-cinta. Nah, rasanya cinta sebelum adanya ikatan pernikahan itu dibumbui oleh hawa nafsu yang ditiupkan oleh setan. Nah, terus bagaimana memisahkan cinta karena nafsu dan cinta yang betul-betul anugerah Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, misalkan Anda perempuan melihat laki-laki tampan kemudian jatuh cinta, itu wajar. Atau misalkan Anda laki-laki melihat wanita yang cantik kemudian Anda jatuh cinta, itu wajar. Tapi ingat, ketika cinta Anda sekedar pada fisiknya, maka boleh jadi ada peluang di sana yang berbicara adalah nafsu. Nah, maka ada wasiat penting dari Imam Ahmad bin Hanbal untuk laki-laki yang mau menikah. Apa kata Imam Ahmad? Lihat fisiknya dulu baru agamanya. Kan nampaknya terbalik ya. Rasulullah bilang agama nomor 1. Kecantikan itu nggak terlalu penting. Kok Imam Ahmad mengatakan fisik dulu baru agama? Karena begini. Imam Ahmad mengatakan apabila kalian melihat wanita, lihat fisiknya dulu. Ketika fisiknya kalian sudah cocok, baru tanyakan agamanya. Kalau agamanya tidak baik, tolak dia. Berarti Anda menolak dia karena agama. Bagus. Berarti kayak ini Ustaz ya, kayak terbukti adanya ta'aruf itu sendiri Ustaz ya. Ada melihat fisik juga. Boleh, nazar kan? Nazar boleh. Dan itu sangat apa namanya? Fitrahnya gitu ya. Orang-orang melihat itu kan memang apa begitu. Ya, fitrah, bahkan munculnya Rasulullah itu ketika ada sahabat mau menikah, Rasul tanya, "Ama nazarta ilaiha?" Kamu sudah lihat dia belum? Sahabat tadi bilang, "Saya nggak lihat." Rasul bilang, "Lihat dia." Adwam. Karena itu akan menjadikan cintamu semakin langgeng. Nah, kemudian kata Imam Ahmad, kalau kalian lihat agamanya dulu, ada perempuan agamanya baik-baik, hafizah Al-Quran 30 juz. Oh, saya cocok. Dilihat kemudian, ternyata fisiknya tidak menarik. Anda tolak dia. Berarti apa? Berarti Anda menolak karena fisik. Nah, maka itu Imam Ahmad mengatakan, lihat dulu fisiknya. Kalau cocok, tanya agamanya. Kalau fisiknya bagus, cocok, agamanya bagus, lanjut. Tapi kalau kalian lihat agamanya dulu, wes kadung cocok, ya ternyata fisiknya nggak memenuhi syarat. Berarti Anda nolak dia karena fisik. Ini jelas hawa nafsu. Berarti intinya gini Ustaz, ada unsur nafsu nggak bisa dihilangkan sih Ustaz. Nggak bisa dihilangkan. Tapi ini adalah upaya untuk mengendalikan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat prosesnya. Kalau prosesnya itu proses diawali dengan kemaksiatan, pacaran, chattingan, bertukar foto atau yang lain, itu jelas nafsu sudah. Tapi kalau prosesnya sesuai dengan syariat, ta'aruf, dan ketika ta'aruf didampingi oleh mahramnya, kemudian ada khitbah lamaran, kemudian tidak lama menikah, maka ketika prosesnya benar, maka itu insya Allah bukan cinta karena hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ingat, cinta itu munculnya setelah adanya ikatan ijab qabul, bukan sebelum adanya ikatan ijab qabul. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi mawaddah wa rahmah itu munculnya setelah adanya ikatan ijab dan qabul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkan program kita bersama membangun sumur di salah satu daerah. Pakai sumur bor susah, pakai sumur besar juga susah karena berbatu. Ya, batunya seperti ini. Dan ini baru jalan 3 meter aja sudah menghasilkan batu sebanyak 350 kata. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Dan setelah kita kumpulkan dana dari pemirsa sekalian, dan kita survei lapangan langsung, dan kita cek langsung bagaimana penggalian sumur itu, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang sumur itu sudah jadi dan sudah mulai mengeluarkan airnya. Dan ini akan langsung dilaporkan oleh Al-Akh Abu Shanum
langsung dari lokasi penggalian sumur. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Ustaz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami melaporkan langsung dari lapangan pembuatan sumur di Desa Kalipang, Dusun Kalinanas. Alhamdulillah sudah jadi. Jadi seperti ini, setelah kemarin kita gali banyak batu, kemudian dipasang gorong-gorong. Nah, ini kita periksa ya. Bismillah. Yuk. Nah, jadi seperti ini sumurnya. Nah, itu masih terlihat di sebelah dinding-dinding sumurnya banyak batu, dan ini perwujudannya dipasang gorong-gorong supaya aman, tidak terjadi longsor dari dinding-dindingnya. Dan alhamdulillah ini bersih sekali airnya, jernih alhamdulillah. Nah, ini lokasi pertama yang kita gali sumurnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan menuju ke titik berikutnya. Kita rencanakan akan bikin sumur yang lebih besar insya Allah. 350 kakak. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Yang mencukupi terutama adalah untuk air minum dan untuk kebutuhan untuk memasak. Itu yang sangat dibutuhkan. Di lokasi yang kedua tadi pemirsa, kita akan kembali melakukan penggalian sumur plus tanahnya pun akan kita beli untuk lokasi penggalian sumur. Kembali kami mengajak kepada pemirsa sekalian dan tidak pernah bosan kami terus mengajak dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr untuk kembali andil di sini, dan insya Allah untuk kebaikan-kebaikan yang berlipat, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain bersama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Maka salurkan sebagian dana Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, memberkahi setiap harta yang kita keluarkan di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.